Ini adalah segmen kedua sesi ke-10 yang kita akan mendalami lagi tentang isomorphisms. Tadi sudah didiskusikan oleh mahasiswa tentang institutional isomorphisms dari perspektif Beckert, di mana bukan hanya homogenisasi, tapi juga terjadinya heterogenisasi, di mana organisasi di dalam lingkungan yang non-kompetitif mengusahakan untuk mencari legitimasi dalam suatu lingkungan organisasi yang spesifik. Nah, jadi Anda sudah mendalami materi Beckert 2010 yang tentu berbeda dengan DiMaggio 1983, DiMaggio dan Powell. Di mana kalau DiMaggio dan Powell itu lebih hanya menekankan pada adanya isomorphisms, yaitu suatu proses yang mendorong karakteristik suatu unit organisasi yang menyerupai karakteristik unit organisasi yang lain dalam suatu konteks lingkungan yang sama. Sedangkan Beckert, setelah kita pelajari, kita diskusikan, selain adanya isomorphism atau homogenisasi institusional, juga ada divergence atau divergensi, yaitu heterogenisasi institusional. Nah, kemudian kalau DiMaggio itu memang DiMaggio dan Powell ini lebih menekankan pada institutional isomorphisms. Sekali lagi, sedangkan Beckert kan selain homogenisasi juga heterogenisasi, tapi juga selain institutional isomorphisms, Beckert juga membahas tentang competitive isomorphisms, walaupun itu tidak menjadi porsi yang utama. Mekanisme institutional isomorphism yang dibahas oleh DiMaggio dan Powell kan ada 3, koersif, kemudian mimetik, dan normatif. Nah, Beckert juga demikian, walaupun tentu ada perbedaan mekanisme di antara kedua perspektif ini. Kalau DiMaggio dan Powell menekankan isomorphism koersif itu di mana tekanan dari organisasi lain terjadi dan ada harapan kultural dari masyarakat di mana organisasi itu berada. Sedangkan bagi Beckert, terkait dengan koersif ini tentu ada 2, yaitu isomorphism koersif dan divergent koersif. Keduanya dilandasi oleh kekuasaan, di mana isomorphism koersif menurut Beckert ada external power yang mendorong desain institusional baru yang mirip dengan institusi pada entitas external power tersebut. Sementara heterogenisasi menurut Beckert, heterogenisasi koersif itu external power tidak mengubah institusi secara berbeda dengan model institusi yang ada di tempat asalnya, sehingga tidak terjadi homogenisasi, tapi terjadi heterogenisasi. Sedangkan kalau proses koersif bagi DiMaggio dan Powell itu menuju kepada hanya homogenisasi. Nah, demikian juga untuk mimetic isomorphisms bagi DiMaggio dan Powell didorong oleh faktor ketidakpastian sehingga suatu organisasi meniru model organisasi yang lain. Sedangkan Beckert juga mengenal mengenai peniruan ini, mimetik itu, tapi ada 2, mimetic isomorphism dan mimetic divergence, yang telah kita diskusikan bersama tadi, di mana mimetic isomorphism itu menurut Beckert memang selaras dengan mimetic isomorphismnya DiMaggio, di mana satu organisasi meniru model organisasi lain yang sudah terlegitimasi. Sedangkan heterogenisasi mimetik bagi Beckert itu terjadi jika suatu template kelembagaan di tempat lain itu dianggap tidak legitimate, maka terjadi heterogenisasi.
Yang ketiga adalah mekanisme normatif, atau menurut Dimako isomorfism normatif, yaitu didorong oleh profesionalisasi yang bersumber dari pendidikan formal dan jaringan kalangan profesional yang terkait dengan organisasi tersebut, sehingga terjadi homogenisasi karena pengaruh profesionalitas ini. Sedangkan bagi Becker sekali lagi ada dua mekanisme homogenisasi atau attractive isomorphism yang menekankan pentingnya peran institutional entrepreneur dalam proses imitasi institusional. Sedangkan attraction divergence atau homogenisasi attraction normatif itu juga menekankan institutional entrepreneur, tapi tidak hanya mampu meniru institutional entrepreneur ini, melainkan juga membuat tata institusional yang saling melengkapi antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Maka terjadi heterogenisasi. Sedangkan yang attraction isomorphism tadi terjadinya homogenisasi. Dalam Becker juga dibahas mengenai isomorphism karena kompetisi dan juga divergent karena kompetisi. Tapi kita akan lebih fokus kepada institutional isomorphism maupun institutional heterogenisasi. Nah, kemudian juga ada perbedaan prediktor dari perubahan terjadinya homogenisasi organisasi maupun heterogenisasi organisasi menurut Dimako, Powell, dan Becker. Kalau menurut Becker itu banyak faktor yang mempengaruhi homogenisasi maupun heterogenisasi, antara lain kondisi struktural, kondisi kultural, jaringan institutional entrepreneur, tipe-tipe diferensiasi atau pembagian kerja, pola relasi kekuasaan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Dimako dan Powell, khusus untuk isomorphism itu ketergantungan pada organisasi yang lain, kemudian sentralisasi suplai sumber daya suatu organisasi, tingkat teknologi organisasi, kemudian ambiguitas tujuan organisasi, tingkat ketergantungan pada suatu kredensial akademik atau penghormatan akademik di dalam memilih personil, partisipasi manajer organisasi dalam asosiasi profesi, dan lain-lain. Tapi juga Dimako dan Powell itu menekankan tentang prediktor di level arena, yaitu tingkat ketergantungan sumber daya vital pada arena organisasi bisnis, arena bisnis organisasi, kemudian keberadaan negara pada arena bisnis organisasi, kemudian model alternatif organisasi lain dalam arena bisnis, tingkat profesionalisasi pada arena bisnis organisasi, dan tingkat strukturasi pada arena bisnis. Nah, itu tentu ada perbedaan-perbedaan spesifik antara perspektif Dimako dan Powell dan Becker, tapi kemudian juga banyak riset-riset dalam sosiologi organisasi dan terbaru yang bukan hanya melanjutkan Dimako atau mengkritik Dimako, Powell melalui Becker, tapi juga ada menekankan pada satu aspek saja dari baik isomorphism maupun heterogenisasi dari perspektif Becker. Nah, oleh sebab itu para mahasiswa nanti yang mempelajari sosiologi organisasi dan birokrasi digital ini khususnya yang akan mendalami perubahan-perubahan organisasi baik ke arah homogenisasi maupun heterogenisasi di semua bidang terkait organisasi, selain juga harus mengacu kepada perspektif tertentu seperti jalurnya Dimako, Powell maupun jalurnya Becker, tapi juga harus mempertimbangkan tentang agenda riset organisasi di era digital. Intinya adalah apa yang dikemukakan oleh Dimako dan Powell dan juga Becker itu belum mempertimbangkan sepenuhnya perkembangan organisasi di era digital. Jadi membahas proses homogenisasi organisasi maupun membahas proses heterogenisasi organisasi baik dari perspektif Dimako, Powell maupun perspektif Becker itu sebenarnya belum sepenuhnya mempertimbangkan
organisasi di era digital. Nah, oleh sebab itulah menjadi kesempatan bagi para mahasiswa sosiologi organisasi dan birokrasi digital ini, di mana dengan memahami prinsip-prinsip organisasi era digital dan sekaligus memahami prinsip-prinsip homogenisasi maupun heterogenisasi organisasi, dapat merancang suatu rencana research terkait dengan homogenisasi dan heterogenisasi organisasi di era digital. Dan ini merupakan satu keterbaruan tersendiri dibanding riset-riset sebelumnya.